adik-adik, kita ketemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Bagaimana kabarnya? Sehat ya Contau ya? Sehat. Oke, semuanya juga adik-adiknya di rumah juga jaga kesehatan, makanan sehat ya. Oke. Kita mau angkat satu pujian nih, ya. Ini lagu baru tapi kita sama-sama belajar ya. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ayo, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Soalnya saya semua senang jadi anak Tuhan. Yuk kita nyanyi. Ikutin gerakannya ya. Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi ya. Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan kepada kami. Tuhan sudah menjaga kami dalam satu minggu ini, dan minggu ini juga kami masih boleh mengikuti ibadah. Tuhan, kami mohon Kau turut campur tangan agar kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya sampai ibadah ini selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, wah sangat senang dan indah kalau kita hidup rukun bersama dengan teman-teman. Nah sekarang kita kan di rumah, berarti kita hidup rukun bersama dengan adik-adik kita, koko kita, cece kita ya. Nah yuk kita nyanyi. Sungguh alangkah baiknya, alangkah indahnya bila semua saudara bisa hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama.
mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian. Adik-adik, kita mempunyai satu sobat ya. Sobat itu adalah yang setia. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Oke, kita mempunyai sahabat yang luar biasa. Sahabat yang setia adalah Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya Fanta? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama Lause di minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Lause mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus yang tolong berkati kami, sertai kami, pimpin kami dalam mendengar sebagian dari firman-Mu ini, agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, jadi firman Tuhan yang mau Lause bawain hari ini adalah tentang cerita tokoh yaitu Zakeus, di mana Zakeus itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Ayat ini firman cerita ini sebenarnya bisa dilihat di Alkitab, yaitu di Lukas 19 ayat 1-10 tentang Zakeus. Oke, jadi suatu hari Yesus sedang lewat jalan ke kota Yeriko. Nah, di kota itu ada seorang yang bernama Zakeus. Nah, Zakeus itu siapa sih? Zakeus itu adalah seorang pemungut cukai. Jadi tugasnya pemungut cukai itu adalah mengambil uang dari mereka dan diserahkan ke pemerintah uangnya itu. Nah, orang-orang yang tinggal di Yeriko itu sebenarnya nggak suka sama Zakeus karena Zakeus itu mengambil uang melebihi yang seharusnya ia berikan kepada pemerintah. Nah, uang pajak yang Zakeus terima itu ia berikan kepada pemerintah, dan sisanya yang seharusnya dia nggak berikan itu ia terima sendiri, dia pakai sendiri uangnya. Oke. Nah, menjadi seorang pemungut cukai, Zakeus itu menjadi seorang yang sangat kaya. Nah, rumahnya itu mungkin rumah yang paling besar di antara semua orang yang ada di kota Yeriko. Nah, tapi satu kekurangannya itu Zakeus tuh orang yang sangat pendek.
lebih pendek dari orang-orang yang pada umumnya gitu. Oke. Nah, pada suatu hari Zakheus itu mendengar bahwa Yesus ada di kota Yeriko. Ia yang kecil ingin melihat Yesus, tapi banyak orang yang sudah mengelilingi jalan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Nah, maka itu dia mikir nih, gimana sih caranya dia mau lihat Tuhan Yesus tapi gak bisa loh, karena ada banyak orang tinggi di depan dia gitu. Nah, Zakheus itu dia mikir nih, oh iya, gimana kalau dia pertama dia lihat ada pohon tuh. Nah, dia mikir, nah gimana kalau dia naik ke pohon itu. Nah, jadi ia memanjat sebatang pohon yang menjulur ke arah jalan. Nah, sehingga ia bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, ketika Zakheus memanjat sebatang pohon, Zakheus menemukan sebuah cabang yang nyaman, yang dia untuk duduk gitu, untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, Zakheus juga berkata kalau ia mau mendapatkan pemandangan atau penglihatan yang baik untuk melihat Tuhan Yesus, tapi dia nggak mau untuk kelihatan kalau dia lagi tuh lihat Tuhan Yesus. Nah, oke. Nah, ketika Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus lewat di depan pohonnya Zakheus, terus Tuhan Yesus bilang, Zakheus turunlah. Nah, terus Zakheus si pemungut cukai itu dia nggak percaya kalau misalkan pertama Tuhan Yesus tuh udah memanggil dia. Nah, habis itu buru-buru turunlah si Zakheus itu karena Tuhan Yesus kan udah suruh dia turun dong. Nah, habis itu si Zakheus itu tiba-tiba diminta sama Tuhan untuk memperbolehkan Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Nah, tapi orang-orang tuh nggak percaya. Maksudnya orang-orang juga nggak suka. Maksudnya, kenapa Tuhan mau bergaul sama orang yang berdosa, si pemungut cukai yang mengambil uang yang melebihi dari yang seharusnya. Nah, terus ketika sudah sampai di rumah Zakheus, Zakheus berkata kepada Tuhan kalau Zakheus tuh merasa berdosa, merasa nggak enak, kayaknya ya, karena ia berkata kalau Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, lalu Tuhan Yesus membalasnya dengan berkata, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke. Nah, sebenarnya cerita ini mau bilang apa sih sama kita? Nah, cerita ini mau mengatakan bahwa Allah kita Allah yang hebat, yang telah menciptakan kita, dan Ia ingin kita untuk mengenal Tuhan. Nah, Allah tahu kalau kita tuh berbuat jahat. Allah tuh tahu kalau kita berbuat dosa. Nah, upah dosa itu kan ialah maut. Nah, tapi Allah sangat mengasihi kita. Nah, makanya Allah itu mengutus anaknya, putranya yang tunggal, untuk mati di kayu salib dan dihukum karena dosa-dosa kita. Kemudian setelah disalib, terus Tuhan Yesus bangkit dan pergi ke surga. Nah, terus kalau misalkan kita yang udah percaya benar-benar berdosa dan kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu mau mengampuni kita, nah Tuhan tuh pasti akan memberikan pengampunan kepada kita. Maka Tuhan Yesus tuh bakal mengampuni kita, dan setelah itu ya Tuhan Yesus bakal tinggal di hati kita, dan kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Nah, sebenarnya yang Loso mau bawain ke sini tuh bahwa Tuhan Yesus tuh tidak selalu mau mencari orang yang benar. Tuhan Yesus tuh datang ke dunia itu untuk mencari orang yang salah, orang yang berdosa, untuk dibawa menuju jalan yang benar gitu. Nah, kalau misalkan dari kita yang sering berbuat salah, sering membantah orang tua, sering nggak mau mengerjakan PR, sering ngambek, nah itu kan sebenarnya bukan hal yang baik ya. Nah, kita harus buru-buru minta
ampun sama Tuhan, kita harus berbuat menjadi anak yang baik, menjadi anak yang patuh sama orang tua. Oke? Nah, itu cerita untuk hari ini. Nah, sekarang kita mau tutup dalam doa. Nah, langsung pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik di dalam hidup kita. Engkau telah menciptakan kita dari kecil Tuhan, dari lahir sampai sebesar ini, dan Engkau yang telah menjaga kita Tuhan. Tuhan, kami ingin meminta ampun Tuhan atas kesalahan yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami minta ampun, kami ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, ingin menjadi pribadi yang lebih mendengarkan perkataan-Mu lagi ya Tuhan. Tuhan yang pimpin kami masing-masing, Tuhan yang pimpin anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan yang sertai agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Dan Tuhan juga yang sertai untuk anak-anak dimanapun mereka berada di dalam situasi yang sedang panik ini Tuhan. Tuhan yang lindungi kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye. Oke adik-adik, kita sudah dengarkan cerita dari Lause Denis. Nah, saat ini kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa Sampai minggu jumpa. depan.